Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Tidak Pernah Lupa. Gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan wilayah pipa minyak di Korea Selatan, yang mana tanpa diketahui siapapun, wilayah ini akan dibajak oleh bos tamak yang sengaja mempekerjakan seorang ahli bor yang kita sebut saja Gunwoo. Di mana dengan memperkenalkan diri sebagai Raja Bor, Gunwoo akan mendapat bayaran luar biasa dari bos ini jika ia berhasil mencuri minyak. Awalnya sih semua terlihat meyakinkan, karena memang Gunwoo sudah membawa bor khusus beserta berbagai peralatan untuk mengebor. Di mana dengan limit waktu 3 menit, ia terus berusaha keras untuk mengebor sesuai titik kedalaman yang diinginkan. Namun tak kenapa makin kesini, si bos merasa ragu dengan kemampuan Gunwoo. Yang benar saja, pertanda buruk mulai muncul ketika sebuah luapan api mulai keluar. Jelas, ini bukan pertanda baik. Raja Bor si Raja Bor, tapi masa iya kemampuannya sejelek ini? Apalagi Gunwoo harus tersambar api dan ia terus berteriak seperti anak kecil. Yang hasilnya, tempat itu harus menimbulkan kobaran api yang besar dan akan menjadi sorotan bagi semua orang. Seketika, scene beralih kepada pria yang terlihat tajir, di mana ternyata pria ini adalah Raja Bor yang sesungguhnya. Ia dikenal atas kemampuannya dalam mengeruk minyak secara ilegal. Tak heran, seluruh perlengkapannya begitu mewah serta mahal. Ya, sebagai orang dengan julukan Raja Bor, pria bernama Pindol ini pun begitu antusias untuk dalam menjalankan tugas baru dari bos-bos besar. Di sisi lain, para polisi sedang berada di TKP hasil ledakan dari scene di awal tadi. Hancurnya tempat itu pun membuat para polisi curiga adanya aksi pengeboran minyak ilegal. Apalagi, ditemukannya sebuah mata bor sebesar bagong mulai membuat dugaan mereka semakin jelas. Dari sinilah penyelidikan pun akan dimulai. Lalu, seorang pria bernama Anton mulai sadar atas kedatangan Pindol. Anton sempat bekerja sama dengan Pindol dalam menampung minyak ilegal. Tapi di sini, kedua polisi yang sebelumnya berada di TKP sengaja membuntuti mereka semua. Bodohnya, mereka menguping secara jelas dan harus ketahuan oleh Pindol gerak-geriknya. Hasil, kedua polisi pun memaksa Pindol beserta Anton untuk menunjukkan kakinya, apakah terdapat luka bakar atau tidak. Namun, betapa malunya kedua polisi itu karena kaki Pindol dan Anton masihlah mulus. Sontak, mereka curiga dengan mobil bertangki yang ada di gudang itu. Para polisi yakin betul bahwa tangki itu berisikan minyak curian. Meski sebenarnya Anton udah ngasih tahu untuk jangan diperiksa, tapi para polisi tetap ngeyel. Yang hasilnya semprotan tai harus keluar mengenai polisi senior. Ya, dari situlah bau yang menyengat akan sulit untuk hilang. Sampai-sampai ketika melapor ke atasannya, si atasan harus tahan hidung karena mencium bau tai yang begitu luar biasa. Pada akhirnya si atasan mengira bau tai itu berasal dari pupuk di tanaman miliknya. Singkat cerita, datanglah Pindol ke titik pengeboran yang telah diinfokan oleh bos yang sempat mempekerjakan Gunwoo. Tapi kali ini proses pengeboran dilakukan di spot yang berbeda. Dan kalau udah memanggil Pindol, si bos harus siap-siap aja kelimpahan uang. Karena Pindol lah dewa bor yang asli tanpa ada KW-KW-nya. Lihat saja mata bor yang ia bawa, besarnya jauh lebih besar daripada tulang tangan manusia. Tentulah semua orang dibuat bingung kenapa bor sebesar itu mau digunakan oleh Pindol. Padahal semakin besar lubang akan semakin besar juga terjadinya kebocoran. Namun dengan teknik rahasia yang ia miliki, dewa bor ini bisa beraksi secara mulus. Timer pun terus berjalan yang awalnya si bos sempat meremehkan. Hingga pada akhirnya, dengan cocol sana cocol sini, Pindol pun selesai untuk mengebor. Meski waktu masih tersisa, ia cuek aja terhadap bos besar yang marah-marah serta merasa takut. Dan benar saja, setelah pompa sedot telah dipasang, bos tersebut langsung dibikin takjub. Sementara itu Pindol langsung pergi sembari membiarkan si bos menikmati uang-uang yang terus mengalir tanpa henti. Dari sinilah, tak ada kata yang bisa diucapkan oleh si bos. Hanya dalam 5 menit Pindol diberi $200.000. Lalu, ia pun ditawarkan juga pekerjaan sangat besar dari seorang triliuner. Mendengar latar belakang triliuner itu, Pindol tertarik dan ia diarahkan ke sebuah hotel. Di hotel ini bertemulah Pindol dengan triliuner tersebut. Triliuner ini kita sebut saja bernama Maman. Tanpa basa-basi, Maman segera menunjukkan sebuah pabrik yang berada di atas bukit. Ia meminta Pindol untuk beraksi di bawah pabrik itu karena tepat di bawahnya terdapat pipa minyak utama yang menghubungkan dua kota sekaligus.
Dalam waktu 30 hari, Pindol harus menyelesaikan tugasnya secara cepat, di mana atas tugas itulah ia akan dibayar $1 juta. Seketika dipertemukan Pindol dengan tim barunya. Ternyata terdapat Gunwoo juga di situ. Tapi yang jelas, uang DP pun segera diberi terlebih dahulu dan setiap pekerja tak boleh menggunakan HP. Mereka harus tetap berada di dalam hotel karena si resepsionis sudah dibayar juga untuk tidak menerima tamu apapun. Jika situasi tidak aman, maka resepsionis akan menekan tombol alarm. Usut punya usut, satu hotel telah disewa oleh Maman untuk melancarkan misi ini. Dan untuk bisa berada di bawah pabrik, start harus dimulai dari dalam hotel. Sebuah tembok pun telah ditentukan untuk dimasuki serta dijebol, yang apabila kegiatan mereka dipertanyakan oleh polisi, maka semua orang harus menjawab bahwa sedang ada pekerjaan untuk perbaikan pipa pembuangan tinja. Itulah bentuk penyamarannya. Ketika siap, pria yang ahli memacul pun segera ditugaskan untuk menjadi pembuka. Berbeda dengan Kang Pacul yang begitu semangat, Maman malah cuek aja menunggu perkembangan sembari latihan menembak di dalam kediamannya. Kemudian, si Dewa Bor alias Pindol mulai menyiapkan mata bor khusus. Ia akan menggunakan variasi berbeda dengan proyek yang satu ini. Ia tahu bahwa pipa minyak akan jauh lebih besar serta jauh lebih berbeda dari pipa lain. Dengan kesulitan itulah, sebuah mata bor berukuran jumbo berhasil dibuat. Di sini, Gunwoo yang turut dipekerjakan pun ngamuk-ngamuk dengan mata bor buatan Pindol. Ia menganggap bahwa mata bor tersebut adalah hal bodoh yang tak berguna. Di samping itu, Pindol diberitahu juga bahwa banyak endapan kapur di area galian ini. Tentu risiko tertimbun akan sangat besar apabila terjadi guncangan. Dengan segala ketakutan yang ada, Pindol merasa sangat cuek. Sedangkan Gunwoo harus dibuat semakin emosi karena Kang Pacul tak sengaja menghantam Gunwoo dengan kayu. Alhasil Gunwoo segera bergerak untuk kembali menonjok Kang Pacul. Namun bukannya semakin meredam amarah, Gunwoo makin terlihat konyol. Yang jadinya si Dewa Bor cuma bisa ketawa aja dengan ketidakgunaan dari Gunwoo. Dari situ, Pindol pun tahu bahwa Gunwoo lah yang telah mencatut namanya sebagai Dewa Bor. Ia pura-pura memakai nama itu demi mendapat uang. Setelah terbukti dari luka bakar yang ada di kakinya, Gunwoo pun tak bisa mengelak lagi dan ia harus malu sendiri. Lalu, ketika penggalian berlangsung, Kang Pacul dibuat pesimis dengan keberadaan batu alam yang ada di dalam tanah. Jelas dengan temuan ini kerjaan mereka akan semakin terhambat. Seketika semua pekerja yang membantu langsung terdiam. Tapi tidak dengan Pindol yang terus memutar otak setelah melihat fakta tersebut. Hasilnya Gunwoo yang nganggur segera dibentak. Gunwoo disuruh bernyanyi agar menimbulkan suara yang bising. Ya bukan tanpa alasan, dengan nyanyian Gunwoo yang tidak merdu itu, Pindol dan kawan-kawan akan cukup terbantu. Bukan karena mereka bosan atau apa, tapi yang jelas mereka semua sibuk menghancurkan batu yang sangat menghambat. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saja si resepsionis yang bernama Counter dikejutkan dengan kehadiran polisi. Seorang polisi sengaja datang untuk melakukan patroli malam. Dan seketika ia tertarik untuk memeriksa Gunwoo yang sedang karaokean. Pokoknya, selagi Gunwoo bernyanyi, semua akan aman-aman saja. Dimana Counter sendiri harus pintar-pintar untuk memberi kode kepada Pindol dan kawan-kawan. Namun sialnya, tombol itu tidak berfungsi. Sedangkan si polisi udah pergi dulu untuk memeriksa Gunwoo. Nah, di posisi inilah kondisi tak terduga harus terjadi. Tak ada satupun yang tahu bahwa ada polisi yang sedang patroli di dalam hotel. Di mana ujungnya Gunwoo kaget karena ada polisi di hadapannya. Tapi ia terus berusaha untuk menyanyi sekeras mungkin tanpa peduli setan sama sekali. Yang siapa sangka, seketika speaker karaoke langsung dimatikan oleh si polisi. Sontak, suara bising dari bawah mulai terdengar dan tepat saat itu Pindol baru menyadari kedatangan polisi. Iya, kalau udah kayak begini, si polisi pun segera masuk ke sumber suara. Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat Pindol dan seorang pekerja sedang memperbaiki pipa pembuangan. Seketika, mereka berhasil menyamar dengan cepat. Gimik ini berhasil dilakukan sembari meyakini si polisi bahwa memang itulah yang mereka kerjakan. Padahal si polisi nggak tahu aja di balik mesin pendingin itu, sebuah lubang sudah terbentuk. Alhasil setelah dikibuli beberapa saat, si polisi perlahan mulai percaya. Dan ujungnya ia pun segera pergi dari hotel itu. Nah, dari sinilah Kang Pacul udah gak tahan lagi untuk mengangkat pendingin tersebut. Dan setelah detik-detik itu, Counter pun segera turun untuk memperbaiki kabel alarm yang begitu rusak. Bukan sembarang resepsionis, Counter sebenarnya memiliki keahlian yang cukup untuk bisa membantu lebih jauh.
Singkat waktu, pendingin itu kembali dipindahkan agar tidak menghalangi. Tanpa adanya Kang Pacul, ketiga pria ini tidak sanggup lagi untuk menahan beban. Urat sudah ketarik kemana-mana, yang pada akhirnya pendingin tersebut langsung dijatuhkan. Namun karena hentakan itulah endapan kapur langsung runtuh serta mengubur Kang Pacul bersama counter. Sial sekali memang, baru aja selesai satu masalah, masalah berikut malah muncul. Apalagi terdapat pipa gas yang turut terlihat dalam seketika. Dan apabila pipa gas itu bocor, maka proses kerja akan terhambat lagi. Di sini Gunwu menyarankan mereka untuk kabur, tapi si pria tua bernama Pakna terus gigih untuk menolong. Yang mana Kang Pacul sendiri udah pasrah sedangkan counter masih optimis. Dan setelah bermenit-menit penggalian, pada akhirnya harapan langsung muncul. Gerakan Pakna mulai terlihat dan tanda-tanda pertolongan semakin dekat. Hal itu membuat Kang Pacul menjadi semangat lagi serta langsung turun tangan. Dan hasilnya, proses penyelamatan benar-benar terwujud. Di lain situasi, Maman lagi asik sendiri sembari menghitung 140 juta liter tangki yang terus datang tanpa henti. Dari perhitungannya, ia akan menghasilkan 30 juta dolar dalam proyek ini, di mana orang-orang yang ia tugaskan terus bekerja tanpa henti untuk menangkap uang. Namun di balik itulah, Pindol mulai berpikir apakah hal ini worth it atau tidak. Risikonya jauh lebih besar dari apa yang akan mereka terima. Terlebih di dekat hotel itu, para polisi terus melacak dengan alat pendeteksi logam. Risikonya, semua barang yang berada di dekat Pindol dan kawan-kawan mayoritas terbuat dari logam. Dan tentulah counter tak bisa sekedar memantau di mana ia harus segera memberitahu Pindol dan yang lainnya. Nah, gawatnya, para polisi mulai menemukan tanda-tanda keberadaan logam, yang pada akhirnya situasi darurat segera dinyalakan dan semua benda berbau logam langsung dibawa keluar. Kejutan spesial di momen yang tak terduga, di mana dengan tekanan dari ekskavator, pipa gas pun harus bocor dalam seketika. Sontak, hal ini membuat Pindol merasa sesak yang ujungnya para polisi tak sadar sama sekali bahwa terdapat seorang pria yang terkena dampak. Kemudian, counter segera keluar dari hotel untuk memantau dari dekat. Sedangkan Pakna dan lain-lain dibuat syok dengan Pindol yang pingsan. Secara cepat, nggak ada tindakan lain yang bisa dilakukan selain mengevakuasi Dewa Bor. Jujur aja, segala hal berbau manusiawi benar-benar ditunjukkan oleh Pakna. Singkat cerita, Pindol berhasil sadar dan ia segera diobati. Atas apa yang terjadi, counter pun dibuat lega karena para polisi baru sadar ada pipa gas di bawah sana. Berujung, pencarian pun segera dibatalkan. Namun esoknya, counter segera diringkus oleh anak buah Maman. Ia dianggap membelot karena ternyata Pindol dan lain-lain tidak sedang bekerja, melainkan mereka sibuk menggali lubang rahasia untuk bisa mengambil minyak secara mandiri. Hal ini pun diketahui oleh Maman karena counter telah merekayasa CCTV dengan selalu menunjukkan para pekerja yang terus menggali lubang di lubang yang sama. Padahal aslinya mereka menggali lubang baru. Bahkan ketika malam mereka dibuat seolah-olah tidur padahal terus berada di galian yang baru itu. Dari sinilah tak ada cara lain lagi bagi Maman selain menegaskan aturan baru. Ia meminta semua anak buahnya untuk menjaga proses kerja dari Pindol dan kawan-kawan. Dengan kata lain, counter turut disuruh untuk membantu penggalian sembari dijaga oleh anak buah Maman. Miris sekali memang, kalau udah kayak begini, nggak akan ada kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Boro-boro 1 juta dolar, yang ada mereka terus diperlakukan seperti budak. Hingga pada akhirnya perlawanan harus dikerahkan. Kesabaran telah habis total dan tak ada cara lain untuk bisa lolos dari kekejian ini. Meski tak mudah, satu persatu pasukan itu harus dihadapi bersama-sama. Pindol sendiri tak menyangka bahwa ia harus melakukan hal ini di dalam hidupnya. Di mana tak lama, Maman segera muncul dengan membawa senjata. Maman gak bisa diam lagi di mana ia tak ragu untuk membunuh. Sialnya, atas nama kemanusiaan, Pakna pun segera memasang badan. Dan tanpa diduga, Maman langsung hilang kesabaran sampai-sampai ia tega untuk menembak Pakna. Benar-benar tega yang sangat tega. Kang Pacul turut ditembak di bagian bahu, begitupun dengan Pindol. Yang ujungnya Maman hanya bisa kabur tanpa mau melihat sedikit pun. Ia pergi begitu aja demi menghindar dari tanggung jawab yang lebih besar. Untungnya, Kang Pacul masih sadar dan ternyata hal yang sama turut menimpa Pindol. Namun dengan kepergian Pakna, rasa duka terus menghujani mereka. Singkat cerita, Pindol sengaja datang ke gudang untuk menemui Anton. Sembari membawa kedua rekannya, Pindol memiliki satu tujuan, yaitu menyedot minyak demi keuntungan kelompok mereka. Tanpa perlu disokong lagi oleh Maman, mereka benar-benar serius dalam aksi ini.
Startnya pun dimulai di tengah lapangan kosong yang segera ditutupi dengan kontainer yang dikendalikan oleh Anton. Bisa dilihat, masing-masing dari mereka udah membagi tugas masing-masing. Bahkan bukan hanya Kang Pacul ataupun Pindol, Counter pun turut turun tangan dengan keahliannya dalam menyiapkan monitor pemantau. Yang nantinya proses eksekusi alias pengeboran akan tetap ditangani oleh si Dewa Bor. Hanya butuh beberapa waktu saja, kerja cepat, efisien, dan efektif benar-benar dilakukan. Dan ketika monitor pemantau udah disiapkan, Pindol pun langsung mengambil ancang-ancang. Iya, mata bor ini akan menjadi mata bor paling jumbo yang pernah dibuat oleh Pindol. Terbukti, kemampuannya benar-benar membuat orang tercengang. Tak lama, Maman dan kelompoknya datang untuk menyerbu titik tersebut. Tapi aksi penyerbuan itu tidak berjalan mulus karena terdapat counter yang telah siap siaga. Bayangkan aja, satu persatu dari para pria langsung diseruduk tanpa ampun. Bahkan Maman nyaris saja mati konyol karena terjepit. Lalu, muncullah Pindol yang segera turun tangan. Setelah selesai menyedot minyak, perlawanan dan baku hantam benar-benar dilancarkan. Nggak ada lagi kata kerjasama di antara kedua kelompok itu. Bahkan Pindol nggak mau kasih ampun kepada Maman yang telah bertindak keji serta menewaskan Pakna. Singkat waktu, 3 tahun telah berlalu dan kini kegiatan Pindol masihlah berlangsung. Ia pun merekrut orang-orang serupa yang telah menjadi kepercayaannya. Bahkan, si Gundu udah lihai dalam mengebor dan alhasil, semenjak itulah ketajiran mereka terus meningkat dan film pun berakhir. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. So, gua Nadi cabut dulu. Dadah.